harus mempunyai etikat baik, ya. Menurut kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, nanti dalam proses mediasi. Nah, oleh karena itu saya menunggu tanggal 24 begitu sah dibacakan di hadapan majelis hakim. Di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, drama hukum antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys kembali bergulir. Banyak drama. Tapi seperti episode sebelumnya, pemain utama justru tak terlihat di panggung. Reza Gladys, yang namanya tercetak tebal sebagai tergugat, kembali memilih absen. Padahal agenda hari itu cukup krusial, pemeriksaan legalitas para turut tergugat, dari Kapolri hingga Jaksa Agung. Prosedur yang menjadi gerbang menuju tahap mediasi, di mana semua pihak wajib hadir secara langsung. Padahal, sebagai pihak tergugat utama, kehadirannya dalam proses hukum, apalagi nanti saat mediasi, bukan sekadar formalitas. Ini soal tanggung jawab. Menurut kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, nanti dalam proses mediasi, semua pihak diwajibkan hadir secara langsung, tanpa bisa diwakili. Dalam klarifikasinya yang disusun rapi di Instagram, Reza menuliskan bahwa kehadirannya bisa diwakilkan. Bahwa ketidakhadirannya adalah bentuk kepercayaan pada jalur hukum yang berlaku. Sebuah pernyataan yang kalau dibaca 2 kali, terdengar lebih seperti pembenaran daripada penjelasan. Dan sayangnya, kalimat yang dimaksud untuk memvalidasi ketidakhadiran itu justru berbuntut klarifikasi lain dari publik yang merasa muak. Kalau ketidakhadiran adalah bentuk kepercayaan, mungkin keberanian hadir adalah bentuk kejujuran. Tapi tentu tidak semua orang nyaman dengan yang jujur. Dan bijak itu bukan soal seberapa indah kata-kata klarifikasi di Instagram. Bijak adalah berani hadir, walau mungkin harus menatap lawan. Itu harus mempunyai etikat baik. Gagal mediasi, pihak NM Nikita Mirzani dianggap tidak punya etikat baik karena malah melaporkan RG. Ya, nah tetapi faktanya yang kuasa hukum dari penggugat atas nama Fahmi Bahmid sudah melaporkan klien kami. Katanya ada 4 korban yang melapor, tapi di undangan itu kan nama dia. Artinya kan kami melihatnya mencari-cari kesalahan klien kami juga. Lalu mulai etikat baiknya itu nggak ada gitu. Nah kemudian kami menyampaikan kalau memang mau melakukan mediasi, permintaannya apa, proposalnya mana, kan begitu. Nah kalau kreditur dan debitur biasa seperti itu, kreditur menggugat debitur, lalu kemudian kreditur menyampaikan proposal bayar utangmu. Nah sekarang kan kalau kami yang punya duit kan kami kreditur. Ibarat ada perjanjian misal seperti itu ya. Nah kemudian lalu kan mana proposal yang kami bayar? Kan kami harus melihat dasar hukumnya, haknya seperti apa. Sehingga kemudian kami meminta proposal untuk kami tanggapi. Seperti itu tadi pertemuan mediasinya. Kalau sekarang saya belum bisa memberikan jawaban apapun, tanggapan apapun karena saya takut salah. Kenapa saya bilang takut salah? Takut bahwa pengacara Nick Mirzani sekarang berbeda dengan apa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 24. Nah, oleh karena itu saya menunggu tanggal 24 begitu sah dibacakan di hadapan majelis hakim dan dalam persidangan terbuka untuk umum, disitulah sah bahwa pasal yang didakwakan ini dan ini. Disitulah nanti ada kejutan-kejutan yang akan terjadi terkait dengan apa yang dibacakan dalam surat dakwaan seperti ini. Bang, mungkin dari Kak Nikinya sendiri gimana nih Bang? Ini kan sudah maksudnya bisa dibilang lah karena kasus ini berhasil menjebloskan Kak Niki dan Marel juga, apakah dia juga di satu sisi nggak sabar pengen segera bertemu Reza Gladys di persidangan? Ini bukan persoalan orang lagi acara kanan-kanan mau pertemuan, bukan, ini proses hukum. Proses hukum yang kita hadapin. Jadi kita menempatkan masalah ini pada tempat proses hukum. Jadi bukan terus ingin ketemu kanan-kanan kayak Rioni, bukan. Ini proses hukum di mana dalam proses hukum ini ada pelapor, ada yang dilaporkan. Kalau yang dilaporkan dan pelapor pasti akan ketemu di persidangan. Wajib diketemukan karena wajib diperiksa bukan hanya pelapor tapi semua saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan itu wajib didatangkan dan diperiksa. Siap-siap untuk Mbak RG 24 Juni. Ada gebrakan. Siap-siap, jangan lari, jangan ngumpet,
Sudah nggak sabar banget. Nanti deh kalian tahu sendiri bakal Nggak ada kelar-kelar apa masalah ini. 24 Juni ini. Ya, udah nggak sabar banget. Keren. Aku yakin sih, ya yang bisa mengatur semua ini adalah Tuhan. Waktunya akan menjawab semua. Lihat aja nanti, ya. Shun, 24 Juni siap-siap. BRG, salam kenal dari aku. Ditunggu. Wah. Kamis, 19 Juni 2025. Ruang Mediasi Jakarta mendadak jadi panggung sandiwara hukum. Tapi sayang, dari awal, satu tokoh utama sudah tegas berkata, tidak sudi berdamai. Siapa lagi kalau bukan Nikita Mirzani? Lewat kuasa hukumnya, Fahmi Bachmit, Nikita menyampaikan pesan kalau mediasi ini bukan ajang formalitas, bukan pula tempat mengemis maaf. Yang minta damai siapa? Kami jelas-jelas menolak. Sebelumnya, Reza Gladys mempolisikan Nikita atas tuduhan pemerasan. Tapi menurut Fahmi, faktanya bukan pemerasan, tapi perjanjian review produk. Dan ketika publik mulai dibius narasi Nikita memeras, sang nyai malah balik menggugat. Nilainya 100 miliar rupiah. Bukan angka asal-asalan, tapi angka yang mencerminkan bahwa ia tak sekadar bicara soal kerugian materi, tapi juga reputasi yang diseret seenaknya ke meja kepolisian. Lebih dari itu, Fahmi Bachmit bahkan berencana mengajak 4 konsumen ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN. Sebuah langkah serius untuk menunjukkan bahwa akar masalah bukan soal selebriti berseteru, tapi soal publik yang perlu dilindungi. Jadi kalau ada yang menyangka mediasi ini cuma formalitas manis menuju pelukan damai, sayang sekali. Ini bukan episode terakhir. Karena bagi Nikita, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal kejujuran, integritas, dan tidak membiarkan framing liar tumbuh tanpa perlawanan. Dan seperti biasa, Nikita tetap jadi Nikita. Tidak selalu manis, tapi selalu jujur. Tidak selalu disukai, tapi selalu benar saat yang lain sibuk bersandiwara. Bang, bebaskan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ya bisa ada kemungkinan besar di persidangan bebas. Karena alat bukti yang dipakai itu rekam-rekamnya itu kan melanggar pidana. Jadi bagaimana satu peristiwa hukum mendapatkan alat bukti ini dengan cara diduga melanggar satu pasal pidana, gimana itu kayak gitu? Itu dari awal saya sudah omongin dan terakhir saya lihat termasuk Bang Hotman juga sudah berkomentar soal itu, bahwa alat bukti rekaman yang direkam secara diam-diam yang bukan dari institusi Polri, Kejaksaan atau KPK itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Ini kata Bang Hotman loh ya. Akankah pihak Nikita Mirzani akan membawa barang bukti yang mengejutkan di sidang tanggal 24 Juni besok? Atau justru dapat perlawanan dari pihak Reza Gladys? Kita saksikan aja, kita tunggu aja gimana kabarnya berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.